Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat-sehat ya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Sasmita Tiwadani dengan NIM L100-200-234. Saya berasal dari kelas A Public Speaking di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang belajar public speaking itu penting loh, apalagi di era globalisasi saat ini. Semakin kamu percaya diri tampil di depan umum, performamu akan terlihat bagus di mata orang lain. Nah, seperti quote dari Brian Tracy ini. Komunikasi adalah keterampilan yang bisa Anda pelajari. Ini seperti pengendara sepeda atau mengetik. Jika Anda bersedia mengerjakannya, Anda dapat dengan cepat meningkatkan kualitas setiap bagian hidup Anda. Yang artinya, komunikasi adalah sebuah keterampilan yang harus kita pelajari, yang wajib banget kita pelajari ya. Karena komunikasi adalah hal yang penting dalam kehidupan di dunia ini. Komunikasi bisa membangun hubungan dengan manusia lain dan meningkatkan kualitas diri. Lalu, semua hal di dunia ini tentunya membutuhkan sebuah komunikasi. Nah, sekarang kalian tidak asing lagi dong dengan istilah public speaking. Yuk, kita bahas. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu public speaking, saya akan sedikit menjelaskan sejarah tentang public speaking itu sendiri. Public speaking adalah sebuah aktivitas yang sudah lama dilakukan sejak zaman peradaban Yunani kuno. Wow, ternyata udah lama banget ya public speaking dilakukan, bukan cuma di era modern saat ini aja ya. Nah, public speaking telah dilakukan di Yunani dalam bentuk retorika. Lalu, apa itu public speaking? Nah, public speaking adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan topik di depan umum atau sekelompok orang dengan bertujuan menyampaikan berbagai informasi, menghibur orang lain, dan mengajak atau mempengaruhi sekelompok orang tersebut. Lanjut. Lalu nih, pentingnya public speaking untuk mahasiswa. Yang pertama adalah sebagai sarana meningkatkan kepercayaan diri. Sebagai mahasiswa, tentunya mempunyai rasa kepercayaan diri itu sangat penting dan sangat dibutuhkan saat kuliah ya. Karena dengan adanya kepercayaan diri, kita mendatangkan sesuatu yang maksimal. Lalu yang kedua, sebagai sarana meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Public speaking bukan hanya sekedar berbicara di depan umum, tetapi bagaimana cara menyampaikan pesan tersebut dengan cara yang mudah, dapat diterima, dan menarik di audiens. Nah, disitulah kemampuan berpikir kritis itu diasah ya. Lalu yang ketiga ada sarana melatih diri untuk berekspresi secara positif di depan publik. Dengan melakukan public speaking, mahasiswa akan sekaligus melatih berekspresi secara umum. Nah, terkadang banyak loh mahasiswa yang malu atau minder untuk mengekspresikan dirinya karena takut dia tidak diterima oleh audiensnya. Lalu yang keempat ada sarana meningkatkan keterampilan dalam berbicara. Keterampilan berbicara umum ini untuk menyampaikan ide di khalayak umum tentu bukan sesuatu yang mudah, tetapi jika terus kita mencoba, terus kita praktekkan, keterampilan itu akan muncul pada diri kita sendiri. Keterampilan berbicara ini berfungsi saat kita mengikuti kegiatan organisasi di perkuliahan atau saat kita mempresentasikan di depan kelas, begitu. Dan masih banyak banget loh manfaat public speaking untuk mahasiswa.
Yuk kita lanjut, kita bahas tentang, profesi apa saja sih yang membutuhkan kemampuan public speaking. Seru banget nih. Yang pertama adalah pembawa acara. Pembawa acara sering banget kita sebut dengan istilah MC, ya enggak? MC adalah seseorang pemandu sebuah acara di panggung pertunjukan, hiburan, atau di pernikahan, dan lain-lain dengan tujuan untuk menyukseskan sebuah acara secara tertib dan lancar. Lalu yang kedua ada stand up comedy. Stand up comedy adalah seni lawak atau komedi yang disampaikan di depan penonton secara langsung. Profesi ini sangat memerlukan public speaking karena harus tahu bagaimana cara membuat audiens tidak merasa bosan dan tidak garing gitulah ya istilahnya. Lalu selanjutnya ada moderator. Moderator adalah pemandu jalannya sebuah diskusi yang menjadi penengah antara pembicara dan peserta diskusi. Kemampuan public speaking untuk moderator ini sangat penting karena moderator harus membuat diskusi agar tetap hidup dan tidak membosankan. Lalu selanjutnya ada announcer. Announcer adalah seseorang yang menyampaikan pengumuman di khalayak umum atau di khalayak ramai seperti radio, di tempat perbelanjaan, atau di acara besar. Profesi ini tentu sangat membutuhkan public speaking, karena audiens mampu menerima pesan yang disampaikannya dengan jelas. Selanjutnya ada reporter. Reporter adalah salah satu profesi yang juga membutuhkan public speaking karena harus mampu membangun komunikasi dan mengajak narasumber untuk berbincang-bincang. Contohnya nih seperti saat live ya, live berita, tentunya di situ juga mewawancarai masyarakat sekitar, bagaimana keadaan di TKP dan lain sebagainya. Yang terakhir ada pengajar. Pengajar atau guru, dosen, dituntut bisa bicara di depan para siswa atau di depan mahasiswa. Kemampuan public speaking adalah hal yang sangat penting bagi seorang guru atau dosen. Kemampuan tersebut bukan hanya penting ketika mengajar di dalam kelas, namun juga sangat penting ketika diminta untuk berbicara di khalayak yang lebih luas. Nah, kita lanjut ya. Apa aja sih yang dipelajari mahasiswa UMS di mata kuliah public speaking? Nah, di sini aku sendiri mempelajari mata kuliah public speaking di UMS ini banyak banget hal yang aku dapat ya. Yang pertama, apa itu komunikasi? Nah, komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan kepada orang lain, lalu menghasilkan efek. Komunikasi tersebut juga mempunyai beberapa unsur, yaitu yang pertama, komunikator. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain. Yang kedua, ada pesan. Pesan adalah sebuah konten yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Lalu juga ada media atau saluran, yaitu alat yang digunakan untuk mengirim pesan dari komunikator ke komunikan. Lalu ada komunikan. Komunikan adalah pihak atau orang yang menerima pesan. Lalu yang terakhir ada efek. Efek adalah pengaruh yang ditimbulkan komunikan yang berasal dari komunikator. Gitu. Selanjutnya ada gangguan dalam komunikasi. Nih, tentunya ya, di dalam komunikasi itu pasti banyak hal-hal yang bikin kita nggak bisa menerima apa pesan dari pembicara atau komunikator. Nah, gangguan dalam komunikasi ini ada yang pertama kendala bahasa.
Kendala bahasa, gaya bahasa, dan budaya. Tentunya di Indonesia ini banyak banget ya budaya, terus daerah-daerah atau bahasa-bahasa yang berbeda. Tentunya membuat kita mungkin terganggu untuk berkomunikasi gitu, nggak nyambung gitu loh. Misalnya ada orang Jawa berbicara dengan orang Batak nih, tentunya beda banget ya. Dan yang kedua ada persepsi. Persepsi terhadap komunikator atau komunikan bisa mempengaruhi hasil komunikasi yang dilakukan. Lalu yang ketiga ada pesan yang tidak jelas. Maksudnya, misal seseorang yang memberikan informasi tersebut suaranya lirih nih, terus otomatis si penerima kan nggak mendengarkan, nggak jelas apa sih yang disampaikan oleh komunikator itu. Jadi otomatis si penerima tidak bisa paham atau tidak memahami apa yang disampaikan oleh komunikator. Lalu ada gangguan media. Nah, gangguan media misalnya nih, kita baru ngadain presentasi, lalu komputer atau laptop kita tuh nggak bisa untuk mayangin slide. Nah, itu adalah gangguan media. Selanjutnya ada gangguan lingkungan. Lingkungan jika terlalu berisik, mungkin komunikator dan komunikan tidak bisa melakukan komunikasi. Lingkungan juga sangat mempengaruhi dalam berkomunikasi loh. Salah satunya tadi kayak noise gitu-gitu ya contohnya. Lalu yang terakhir ada keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik pada pembicara atau pendengar, misalnya lawan bicara mengalami atau mempunyai keterbatasan fisik yang memungkinkan kita tuh tidak mengerti apa yang dia maksud itu. Jadi kita tidak bisa memahami apa yang dia sampaikan, begitu. Selanjutnya, ada karakteristik public speaker. Nah, karakteristik public speaker ini juga dipelajari di materi public speaking di UMS ya. Nah, siapa sih yang nggak pengen punya gaya dalam berbicara? Nah, yang pertama ada analyzer. Analyzer adalah cara berbicara yang runtut dan rapi, dengan tujuan audiens mampu menerima dan memahami apa yang dia sampaikan. Misalnya nih, ada guru, dosen, atau pengajar yang membutuhkan cara bicara yang rapi dan runtut agar siswa-siswanya itu paham gitu. Lalu ada harmonizer. Harmonizer biasanya mampu menyesuaikan siapa nih audiennya, memiliki berbicara yang berdinamika dan intonasinya yang beragam. Fungsi dari audiens bisa mengikuti apa yang dia sampaikan. Misalnya nih ada marketing atau pemimpin negara. Yang ketiga ada entertainer. Nah, entertainer ini adalah orang yang biasanya menghibur orang lain. Kalian pasti tidak asing dong di televisi misalnya ya, udah banyak banget entertainer yang mampu nih menghibur kita dalam bosan atau dan lain sebagainya. Nah, entertainer ini berbicara penuh improvisasi dan mampu menghibur orang lain tentunya. Contohnya nih stand up comedy kan bisa membuat kita tertawa saat kita merasa bosan atau butuh hiburan banget gitu loh. Yang keempat ada debater. Debater cara bicaranya terlihat seperti berdebat atau mengintimidasi lawan bicaranya dan tidak segan menunjukkan kemampuannya. Misalnya nih Deddy Corbuzier atau Najwa Shihab yang sering banget bermunculan di televisi ya. Kalau Deddy Corbuzier tentunya di podcastnya di YouTube tuh. Mereka banyak mengundang tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh yang mempunyai pengalaman atau jabatan yang tinggi, lalu dia
saling berkomunikasi atau saling bertukar pikiran dan lain sebagainya. Gitu. Lalu ada riset audience public speaking. Nah, nih. Tentunya sebelum kita tampil berbicara di depan umum, kita harus meriset dulu nih siapa audiensnya, sehingga saat kita bicara di depan audiens, informasi yang kita sampaikan itu akan sesuai dengan audiens yang sudah datang gitu, yang apa ya, yang menyimak atau mendengarkan. Nah, ada 4 hal untuk menilai apakah audiens kita sesuai dengan materi apa yang kita sampaikan. Yang pertama ada riset domisili geografis audiens. Nah, yang kedua adalah riset demografis. Riset demografis harus mengetahui umur, rentang umur, pekerjaan, agama, kelas sosial, dan lain sebagainya. Misal nih, kalau kita mau berbicara umum di khalayak yang beragama Islam, kita tentunya harus mengucapkan salam nih, ya kan? Terus kalau kita harus mengetahui rentan umur dulu, kayak kita berbicara umum dengan anak muda, itu tentunya kita bagaimana biar kita itu bisa dekat sama anak muda tersebut, gitu. Yang ketiga ada aspek psikografis. Jadi kita bisa mengelompokkan tentang nilai-nilai yang mereka anut. Jadi kita bisa lebih akrab dan berdekatan dengan audiens atau kedekatan emosionalnya itu ada gitu loh. Lalu yang keempat ada aspek behavioristik. Jadi kita perlu tahu memperhatikan tingkat pengetahuan audiens biar nyambung saat kita berbicara di depan umum. Jadi contohnya nih, saat kita berbicara di depan umum, terus audiensnya tuh berumur usia lanjut atau udah tua gitu kan ya. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak yang kurang mengetahui nih teknologi zaman sekarang, apa itu YouTube, apa itu Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Kalau kita ngomonginnya itu, ngomonginnya media sosial, terus di depan bapak-bapak, ibu-ibu yang udah lanjut usia, tentunya dia nggak paham dong apa yang kita sampaikan gitu kan ya. Yuk kita lanjut, ada elemen vokal. Nah, elemen vokal ini penting banget dalam public speaking. Yang pertama ada artikulasi. Artikulasi atau kejelasan dalam pengucapan kata-kata. Lalu yang kedua ada volume. Volume adalah keras tidaknya suara. Yang ketiga ada pitch, yaitu tinggi rendahnya nada. Lalu yang keempat ada rate, yaitu cepat lambatnya nada. Yang kelima ada pause, yaitu pemberian jeda saat kita ngomong gitu. Yang keenam ada intonasi. Intonasi yaitu nada suara atau naik turunnya suara. Lalu yang ketujuh ada tone. Tone adalah warna suara, ada yang positif dan ada yang negatif, yang berfungsi untuk mengekspresikan suara saat kita marah atau saat kita baru sedih dan lain sebagainya. Selanjutnya nih ada tips suara enak didengar. Nah, siapa sih yang nggak mau kalau kita public speaking terus suara kita enak nih didengar? Pasti banyak yang suka kan ya. Nah, itu ada tips-tipsnya. Yang pertama adalah latihan intonasi. Ya. Latihan intonasi menggunakan nada suara berdinamika, lalu kita harus memperhatikan tanda bacanya. Yang kedua adalah ada gunakan teknik smiling voice. Nah, teknik vokal saat kita bicara menggunakan ekspresi tersenyum, jadi terdengar lebih menyenangkan. Saat kita ngomong, kalau kita ngomongnya biasa aja, pasti audiens juga ngerasa bosan, kayak enggak menarik gitu loh. Kalau kita bawaannya ceria, happy, pasti pendengar juga merasa happy, merasa oh enak nih didengar gitu. Yang ketiga, aturlah tempo saat berbicara.
Mana yang bagian lambat, mana yang bagian cepat. Terus ada bagian yang harus diberi tekanan atau dikurangin tekanannya gitu. Lalu yang keempat menggunakan teknik pitch alto. Tetapi ini tergantung format kita ya. Teknik ini menggunakan otot diafragma yang menghasilkan suara lebih tebal dan berpower. Nah, sebelum ke slide terakhir nih, di Public Speaking UMS juga mempelajari jenis dan metode public speaking, yaitu ada impromptu, manuskrip, monitor, dan extemporer. Nah, untuk kejelasannya, impromptu adalah merupakan metode yang dilakukan secara spontan dan tidak ada persiapan. Biasanya nih dilakukan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman dalam public speaking ya. Dan manuskrip adalah metode ini dilakukan dengan cara membuat naskah terlebih dahulu untuk menghindari masalah atau kesalahan saat acara gitu. Jadi metode ini menggunakan catatan. Jadi sebelum acara dimulai membuat catatan dulu nih apa yang harus aku omongin pas acara nanti ya gitu. Lalu selanjutnya ada memonitor. Jadi metode ini dilakukan dengan menghafal naskah dan berbicara secara spontan sesuai teks tersebut. Jadi metode ini sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai daya ingat yang tinggi gitu. Lalu yang terakhir ada extemporer. Menggunakan teks atau naskah pidato tetapi berisi tentang poin-poinnya saja. Jadi kita membuat naskah atau membuat teks tetapi hanya poin-poinnya saja. Nanti kalau kita sudah pas acara kita dapat mengembangkan poin-poin tersebut pada saat acara tersebut. Nah, untuk slide yang terakhir, nah, harapan apa setelah mempelajari mata kuliah public speaking? Nah, tentunya banyak banget ya, tetapi aku pengen banget harapan setelah mempelajari mata kuliah public speaking ini, saya mampu melakukan public speaking dengan baik dan benar, lalu bermanfaat untuk masa depan tentunya di karir saya nanti ke depannya, entah itu nanti jadi reporter, jadi MC, atau jadi pengisi suara, dan sebagainya. Dan mampu menerapkan cara-cara public speaking yang baik dan benar. Tentunya banyak banget nih tadi tahap-tahap atau tips-tips yang bisa aku praktekin untuk masa depanku nanti, untuk karirku, dan tentunya materi atau mata kuliah public speaking itu sangat berharga banget buat aku di perkuliahan ini. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau noise, saya minta maaf. Dan terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.